Halo para masyarakat Konoha, kembali lagi bersama Om Tobi di sini. Kali ini Om Tobi akan membawakan sebuah film yang mengisahkan seorang mantan penembak jitu veteran perang yang hidup menyendiri di perbatasan tiba-tiba harus menghadapi masa lalunya kembali saat ia menolong seorang anak yang diburu kartel berbahaya. Hal itu memaksanya untuk mempertaruhkan segalanya demi melindungi bocah tersebut dari ancaman tanpa ampun. So, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja seruput kopi kalian, dan inilah The Marksman. Kehidupan di sebuah desa yang masih sangat asri di Meksiko. Seorang anak laki-laki bernama Miguel yang baru saja pulang dari sekolah duduk menemani sang ibu bernama Rosa memasak sambil mengerjakan tugas sekolahnya. Selang beberapa saat, Rosa mendapatkan telepon dari adiknya yang bernama Carlos yang meminta Rosa dan Miguel untuk segera pergi meninggalkan rumah karena ia sedang dikejar oleh komplotan kartel yang sangat brutal. Carlos tak ingin sampai kartel tersebut menemukan mereka juga. Rosa, tienes que irte. ¿Qué? A ver, espérate, Carlos, ¿qué tienes? Agarra a Miguel y váyanse, ya. Regué, me sigue el cartel. Tienes que irte. ¿Quién te habló, mamá? Tu tío Carlos. A ver, agarra tus cosas que nos... Tanpa membuang waktu, Rosa segera membereskan barang-barang bersama Miguel sebelum para kartel itu datang. Sementara itu, di tempat berbeda, Carlos sudah tak berdaya dengan tangan terikat di bawah jembatan layang. Kartel dan anak buahnya mengambil ponsel Carlos dan saat itu juga ia tahu kalau Rosa sudah melarikan diri dari panggilan keluar ponsel tersebut. Traicionaste el cartel, Carlos. Va a chingar tu familia. Lo vamos a encontrar. Singkat cerita, di Naco, Arizona, sebuah mobil tua terparkir di tengah savana. Pria pemiliknya, seorang pensiunan marinir bernama Jim Henson yang memiliki peternakan sapi, sedang memantau serigala yang memakan seekor anak sapi. Jim lalu berburu bersama anjing peliharaannya bernama Jackson. Tembakannya tepat sasaran, serigala itu tewas. Namun, Jim menyesal tak dapat menyelamatkan mangsanya lebih awal. Di saat bersamaan, ia melihat beberapa orang melintasi savana dan segera melapor ke rekannya, anggota kepolisian penjaga perbatasan, bahwa ada sekitar 4-5 orang berjalan ke utara dekat peternakannya. BP, this is Jim Hansen. I've got 4 or 5 IAs heading north out near my range. Copy that, Jim. Agents on the way. Karena rasa penasaran, Jim mencoba berjalan mengikuti mereka dan menemukan seorang pria lainnya dengan kaki terluka meminta air padanya. Jim yang kasihan memberikan air yang dibawanya untuk pria tersebut, meminta kiriman bantuan pada rekannya, dan ia tak lupa memberi makan sapi-sapi peliharaannya sebelum pergi. Setibanya di rumah, Jim kedatangan tamu, yaitu karyawan dari sebuah bank yang membawa surat pemberitahuan kalau peternakannya akan dilelang dalam waktu 90 hari lagi. Jim sangat terkejut mendengar hal itu, terlebih makam istrinya ada di bukit dekat peternakan tersebut. Hal yang tidak mudah untuknya karena hanya memiliki batas 90 hari untuk melunasi semua hutangnya sebelum akhirnya peternakan disita oleh bank. My number's on there if you have any questions. Hari itu juga Jim tak tinggal diam. Ia pergi menemui salah satu sahabatnya untuk meminta pekerjaan, apapun itu asal peternakannya aman akan ia lakukan. Tapi sahabatnya menolak karena menggali pipa saluran air merupakan pekerjaan kelompok. Pekerjaan yang mungkin akan cocok untuknya akan dimulai bulan depan, dan akhirnya Jim mencoba mengerti dan menunggu. Listen, I got a new project starting next month. Come see me then, I'll see what I can find for you, okay?
Tak hanya itu, Jim kembali ke peternakan bersama seorang pembeli berniat menjual sebagian besar ternak sapinya. Namun ternyata mereka tidak menemukan kesepakatan harga karena menurut sang pembeli sapi-sapi itu terlihat sangat kurus dan akan sulit mendapatkan keuntungan darinya. There's not a lot of profit selling underweight cattle, you know. Saat malam tiba, seorang wanita bernama Sarah yang ternyata merupakan anaknya tiba di sebuah bar untuk bertemu dengan Jim. Mereka berbagi cerita kehidupan yang tak selalu berjalan mulus. Lalu kemudian Sarah mengantar Jim pulang karena melihat ia sudah terlalu banyak minum. Sesampainya di rumah Jim, Sarah membantu membereskan beberapa bagian yang berserakan sampai menemukan foto mendiang ibunya. Mereka masih belum benar-benar bisa menerima kenyataan jika senyum di foto itu sudah tak bisa mereka lihat lagi. Keesokan harinya di perbatasan antara Amerika dan Meksiko, tampak Rosa dan Miguel sedang berjalan bersama seorang pria yang akan membantu mereka menyeberangi perbatasan. Namun pria tersebut tahu betul anak buah kartel yang bernama Mauricio takkan membiarkan mereka lolos dan memutuskan sebaiknya mereka kembali. Tapi Rosa tak mau, tinggal sedikit lagi maka mereka akan sampai. Akhirnya pria tersebut memilih untuk mundur sendirian demi tetap bisa melanjutkan hidupnya. Sebelum pergi, ia sudah memberitahu Rosa kalau di depan sana ada celah pagar kecil yang bisa dilewati dan Rosa harus berusaha mencarinya sendiri. De este lado del arbusto hay un hoyo en la reja. Ahí. Rosa dalam posisi serba salah tetap harus membuat keputusan untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu Jim sedang menuju suatu tempat. Rosa yang sedang berusaha mencari celah di pagar sepertinya sudah terendus oleh Mauricio. Mauricio memutar balik ke arah mereka dan Rosa belum juga menemukan celah tersebut. Ayúdame, ayúdame, mi amor, busca el hoyo. Aquí. Sampai akhirnya Miguel dan Rosa berhasil menemukannya. Namun sayang kaki Rosa tersangkut dan itu membuatnya terluka. Jim yang kebetulan melintas hampir saja menabrak Miguel dan ketika melihat kaki Rosa, Jim hanya berusaha ingin membantu dengan menelpon patroli perbatasan. Dengan spontan Rosa menolak, namun Jim takkan membiarkan mereka pergi dengan kaki masih terluka seperti itu untuk melakukan perjalanan jauh. You will help us. I'll call the Border Patrol. No, sir, please. I pay you. I'm not a smuggler, lady. Di waktu bersamaan, Mauricio juga tiba di lokasi hanya terpisah oleh pagar besi. Jackson, anjing Jim, menggonggong tanda ada sesuatu tak beres. Jim mencoba menenangkannya, kemudian mengambil senjata untuk berjaga-jaga. Saat itu juga Mauricio meminta Jim untuk menyerahkan Rosa dan Miguel padanya. Namun melihat Rosa dan bocah itu sangat ketakutan membuat Jim berpikir dua kali untuk menyerahkan mereka. Di kala genting itu, Jim memutuskan untuk melawan para bedebah tersebut walaupun ia hanya seorang diri. Viejo! I come here to take the woman and the boy. Sorry, Pancho. These illegals are mine. Give it to me! Get the truck. Move. Setelah Rosa dan Miguel masuk ke dalam mobil, dengan cepat Jim menginjak gas dan berusaha kabur dari para komplotan mafia itu. Mauricio dengan semua daya dan upayanya berusaha mengejar mobil Jim dan saat berhasil masuk ke atas bak truk, ia mencoba mengambil alih kemudi. Stay down. Jackson, what?
Truk berjalan tak karuan dan membuat Mauricio jatuh terpental. Tanpa membuang waktu, Jim segera putar balik dan berhasil melarikan diri serta membawa Rosa dan bocah tersebut. Sementara itu, Mauricio mendapat kabar dari salah satu anak buahnya kalau pria yang ditembak Jim tadi ternyata adalah adik dari Mauricio sendiri dan sekarang ia telah meninggal. Tu hermano está muerto. Saat dirasa sudah aman, Jim berhenti dan mencoba memberi pertolongan pada Rosa yang terkena tembakan di bagian perut. Tak banyak yang dapat dilakukan membuat Rosa meminta Jim untuk menjaga Miguel dan mengantarkan bocah itu sampai bertemu dengan sepupunya di Chicago. Miguel tentu tak menginginkan hal itu, tapi apalah daya, Rosa tak dapat diselamatkan. My cousin. Chicago. Mama. Pada saat itu, Jim dibuat semakin bingung. Masalahnya belum selesai, kini masalah lain datang padanya. Pertolongan baru sampai malam hari. Sarah yang juga bertugas menyarankan ayahnya agar tak berurusan dengan kartel dan anak buahnya. Tapi bagaimana dengan nasib Miguel? Sarah akan membawanya ke panti asuhan di Nogales dan Miguel kemungkinan akan tumbuh besar di panti itu. Hanya saja, ucapan Miguel pada polisi lainnya membuat Jim semakin merasa bersalah. Miguel berkata jika saja Jim waktu itu tak menghentikan mereka, pasti ibunya masih hidup. Beberapa hari kemudian, Jim yang tertidur di dalam mobil yang masih terparkir di kantor polisi perbatasan hendak mencari makan. Namun, ia lebih dulu melihat Mauricio bersama anak buahnya datang mencari Miguel. Sebelum pergi, Jim tak sengaja menemukan tas yang ditinggalkan oleh Rosa. Tak disangka, saat dibuka tas itu berisi sejumlah uang yang mungkin akan menjadi solusi dari masalah yang ia hadapi. Jim berpikir sejenak dan akhirnya memutuskan pergi, tak ingin ikut campur. Namun, ucapan terakhir Rosa terus menghantui kepalanya dan membuat ia putar balik untuk menyelamatkan Miguel. Damn it. Setibanya di kantor perbatasan, betapa terkejutnya Jim saat mengetahui Miguel ternyata tak jadi dimasukkan ke panti asuhan. Miguel dideportasi karena otoritas Meksiko mendapatkan informasi ada kerabat yang menunggunya dari sisi sebelah. Orang itu tak lain adalah Mauricio. Jim lalu berusaha negosiasi untuk bertemu dengan Miguel meski hanya sebentar dan akhirnya ia pun diizinkan. I need to see him. Just a few minutes. Jim tak ingin membuang-buang waktu, ia mengajak Miguel keluar secepat mungkin dari kantor itu dengan sembunyi-sembunyi. Alhamdulillahnya Jim berhasil keluar, tapi sialnya Mauricio melihat mereka berdua. Mauricio tentu takkan tinggal diam. Ia segera menyusun rencana selanjutnya agar rekan-rekannya bersiap melintasi perbatasan antar negara. Los demás que vamos a cruzar. Beberapa saat kemudian, Jim tiba di rumahnya. Ia ingin mengambil beberapa barang yang mungkin akan diperlukan dalam misi pelariannya kali ini. Namun sayangnya, saat kembali ke mobil, Jim mendapati Miguel sudah melarikan diri entah kemana. Di tempat berbeda, kartel yang sedang melewati pemeriksaan di perbatasan diloloskan meski visanya tak sesuai. Karena polisi tersebut seperti tak ingin berurusan lebih lama dengan mereka. Sementara itu, Miguel yang masih terus bersembunyi dari Jim akhirnya ditemukan. Jim berusaha memberinya pengertian agar tak melarikan diri lagi jika ia tak ingin terbunuh. Jim dan Miguel akhirnya melanjutkan perjalanan menuju Chicago sesuai permintaan dari mendiang Rosa. Di sisi lain, tak butuh waktu lama bagi Mauricio menemukan rumah Jim. Setibanya di sana, Mauricio mengecek seisi rumah dan menemukan lencana penghargaan marinir milik Jim. Ia juga mengambil sebuah kertas yang merupakan tagihan kartu kredit lalu bersiap membakar rumah tersebut.
Apalah daya, Jim mendapatkan uang untuk menyelesaikan masalahnya. Namun rumahnya yang penuh kenangan bersama mendiang istrinya kini hangus tak tersisa. Sebelum melanjutkan perjalanan berikutnya, Jim mengajak Miguel beristirahat sejenak untuk makan siang dan mengisi bahan bakar. Namun sayangnya, Jim tak menyadari tangki bensinnya ternyata bocor. Ia masuk ke dalam toko dan membeli peta untuk membantu perjalanannya ke Chicago. I need to buy an atlas, like a map book with all the states. You could try looking on that bottom left shelf of it. Di tempat berbeda, yaitu di Sierra Vista, Arizona, Mauricio mulai menyiapkan pasukannya dan melacak keberadaan Jim. Jim yang melihat telepon umum mencoba mengabari Sarah, anaknya, kalau ia baik-baik saja, hanya sedang dalam perjalanan mengantar Miguel ke keluarganya. Sarah meminta Jim mengembalikan Miguel karena rumahnya sudah hangus terbakar hanya karena satu anak yang tak ia kenal. Jim menolak dan kembali melanjutkan perjalanan meski dalam keadaan sangat kesal karena tak ada yang tersisa dari rumah kebanggaannya itu. Sialnya lagi, Mauricio menemukan keberadaan terakhir Jim di SPBU sekitar New Mexico dari riwayat transaksi kartu kreditnya, dan ia tak ingin membuang waktu untuk menyusulnya. Tidak hanya itu, kini masalah baru muncul, mobil Jim mogok karena mesinnya terlalu panas. Sementara itu, Mauricio yang juga tiba di SPBU langsung masuk ke dalam toko untuk bertanya pada penjaganya apakah ia melihat Jim. Namun, wataknya memang tak segan-segan membunuh siapa saja yang menghambat pekerjaannya, termasuk penjaga toko yang tak tahu kemana Jim pergi. Setelah menghabisi wanita penjaga toko dan melihat rekaman CCTV, Mauricio segera menyusul Jim ke arah timur. Sedangkan Jim masih berusaha memperbaiki mobilnya, dan hal itu membuat Mauricio semakin dekat dengannya. Terlebih bengkel tersebut tak bisa langsung mengerjakannya hari itu juga karena ternyata sudah tutup, sehingga Jim dan Miguel harus bermalam di sana. Mereka beristirahat di sebuah bar. Selang beberapa saat, Miguel izin ke kamar mandi, tapi saat kembali Jim sudah tak ada di kursinya. Miguel takut dan kebingungan mencari Jim hingga menemukannya tertidur di dalam mobil. Sembari menunggu pagi, Miguel mengajak Jackson berjalan-jalan. Tak sengaja ia melihat seorang ibu sedang menggendong anaknya, dan itu membuatnya teringat akan mendiang ibunya. Sementara Jim yang terbangun terkejut melihat Jackson tak ada. Tak lama setelah itu, akhirnya mobil mereka selesai diperbaiki. Jim lalu membayar menggunakan kartu kredit tanpa ia sadari hal itu akan menjadi malapetaka baginya dan juga Miguel. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan, sesekali melihat peta sebagai arah petunjuk, dan beruntungnya Miguel mengerti cara membaca peta tersebut. Di tempat berbeda, pelacakan kartu kredit milik Jim mulai terdeteksi di komputer milik salah satu anak buah Mauricio. Hal tersebut langsung diberitahukan pada si bos. Bukan hanya itu, Jim kini diberhentikan oleh polisi dengan alasan mereka ingin berbicara dengan Miguel. Jim dan Miguel lalu dipisahkan, begitu juga dengan senapan-senapan yang dibawa oleh Jim ikut disita. Namun ada kejanggalan di sini karena si polisi mengambil ponselnya dan entah mengabari siapa, hal itu membuat Jim langsung curiga. Tak lama berselang, Jim diizinkan kembali ke mobil, tapi tidak dengan kuncinya. Si polisi mengambil kunci Jim dan ia seperti sadar ada yang tak beres dan disembunyikan oleh polisi tersebut. How much are they paying you to betray that badge? Get in the truck. Di saat bersamaan, Jackson tiba-tiba melompat ke arah polisi.
Setelah melumpuhkan polisi korup itu, Jim dan Miguel segera bergegas kabur dari tempat tersebut. Namun sialnya, mereka tak sadar kalau peta lokasinya terjatuh. Tak lama kemudian, Mauricio dan anak buahnya tiba di lokasi tadi. Betapa murkanya Mauricio karena tak menemukan Jim dan Miguel di sana, yang ternyata sedari tadi sedang mengintai mereka dari atas bukit. Dari sana, mereka melihat kebrutalan sang bos kartel itu. Karena tanpa basa-basi Mauricio langsung menembak mati polisi korup tersebut. Mauricio kemudian melanjutkan perjalanannya, namun sebelum itu ia menemukan peta milik Jim yang terjatuh. Hal itu tentu akan membuatnya jauh lebih mudah untuk menemukan Jim dan Miguel. Tak lama kemudian Jim berhenti untuk membeli senjata guna berjaga-jaga. Ia juga menyempatkan diri menelpon Sarah. Sarah menceritakan semuanya, termasuk kenapa kartel begitu menginginkan Rosa. Tak lain karena Carlos mencuri uang dari kartel dan menyimpannya di tempat Rosa. Serta anak buah yang ditembak oleh Jim itu adalah adik dari Mauricio sendiri. Awalnya, para kartel hanya ingin mengambil uangnya yang sekarang berada di tangan Jim. Namun, karena adik sang kartel juga terbunuh, maka mau tak mau Jim harus menanggung akibatnya. Saran dari Sarah pada akhirnya membuat Jim sepakat untuk tidak melanjutkan perjalanannya dan menunggu Sarah untuk menyerahkan Miguel agar ia tetap aman. Yeah, all right. I'll bring him in. Then I'll come myself. Sembari menunggu, Jim membelikan beberapa baju untuk Miguel, juga makanan kecil kesukaannya. Setelah itu, Jim mengajaknya bermalam di sebuah motel dan beruntungnya ia sempat berpikir untuk tidak menggunakan kartu kredit agar tak bisa terlacak oleh Mauricio. Jim melewati malam yang panjang bersama Miguel berbagi cerita. Namun entah kenapa Jim mengurungkan niatnya untuk memberitahu Miguel kalau ia tak jadi pergi ke Chicago. When we get to Chicago, the first thing I want to do is eat a hot dog. It's late. Maybe you ought to get some sleep, huh? Beberapa jam kemudian saat Jim membukakan pintu untuk Jackson bermain keluar, ia tak sengaja melihat Mauricio dan para anak buahnya sedang menginterogasi resepsionis guna mencari tahu keberadaan Jim serta Miguel. Dan hal itu membuat Jim dengan segera membangunkan Miguel agar mereka segera berkemas. Tak lupa ia juga sempat menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Robbery in progress here at the Blackwood Motel on Route 12. There's 3 men with guns. 3 men, sir. Go. Setelah Mauricio mendobrak kamar motel Jim, sialnya ia tak menemukan siapa-siapa di sana karena ternyata Jim dan Miguel telah berhasil melarikan diri lewat jendela dan kabur ke tengah hutan untuk bersembunyi. Suara sirine polisi membuat Mauricio memutuskan segera pergi dari lokasi tersebut. Dirasa sudah aman, Jim meminta Miguel untuk masuk ke mobil lebih dulu. Sementara ia akan mencari Jackson di depan sana, tapi sayangnya Jim justru melihat Jackson tewas tertembak oleh Mauricio. Hal itu membuat Jim terlihat begitu sedih dan murka karena anjing satu-satunya yang telah menemaninya di hari tuanya kini telah tewas oleh sang kartel laknat tersebut. Jim kemudian membawa Jackson ke mobil. Rasanya tak pantas jika semua pengorbanan yang ia lakukan selama ini harus berakhir begitu saja. Dengan tertatih-tatih Jim masuk ke dalam mobilnya, ia melihat Miguel dengan rasa campur aduk, marah, sedih, bingung, dan bahkan mungkin menyesal. Keesokan paginya mereka menemukan tanah lapang dan menguburkan Jackson di sana. Namun kesalahpahaman membuat mereka sedikit cekcok yang membuat Miguel kembali mencoba melarikan diri dari Jim. Miguel yang tak tahu harus bagaimana karena ia sudah tak memiliki siapa-siapa lagi.
Namun, pada akhirnya Jim berhasil menemukannya. Ia kemudian memberikan sedikit pengertian, membuat Miguel mengerti, dan akhirnya sepakat mereka tak akan pergi ke Chicago. Belum juga berhenti di situ, Jim membawa Miguel ke sebuah gereja untuk meminta doa bagi ibunya Rosa. Namun, ucapan pendeta membuat keputusan Jim kembali goyah untuk memulangkan Miguel. Amen. He's your what? Grandson? No, I knew his mother. She asked me to look after him. That's no small request. She must have had a lot of faith in you. Tak lama kemudian, ia menghubungi Sarah untuk memberitahu kalau ia akan melanjutkan perjalanan. Sarah tentu kecewa dengan keputusan itu, tapi ia juga tak bisa mengubah keputusan ayahnya. Listen, the kid's not going back. That's what I'm calling to tell you. We're heading to Chicago. Give me a few hours if you can. Jim dan Miguel akhirnya kembali melanjutkan perjalanannya ke Chicago. Di saat bersamaan, anak buah Mauricio menemukan lokasi di peta yang sempat diberi tanda oleh Miguel waktu itu. Ia kemudian melaporkan hal tersebut pada Mauricio. Dengan segera, Mauricio menghubungi rekan sesama kartelnya yang berada di Chicago untuk meminta bantuan. Sementara itu, Jim sedang mencoba kembali mengasah kemampuan menembaknya dan juga mengajari Miguel cara menggunakan senjata. Di tempat berbeda, para kartel sedang memantau jalan guna melihat pergerakan Jim dan Miguel. Sementara itu, terlihat Jim yang sedang membeli beberapa keperluan di sebuah toko, kemudian singgah untuk bermalam di bawah jembatan, dan tak disangka Jim dan Miguel membakar semua uang kartel yang sempat mereka bawa. This belongs to you. I don't want it. It's cartel's money. Then, I guess we've got no use. Hey. Keesokan harinya, saat di perjalanan, para kartel lainnya melihat Jim melintas lalu segera menginformasikan Mauricio. Feeling Jim mulai tak enak, ia memutuskan menggunakan jalur tikus agar tetap aman, tapi lagi-lagi Mauricio menemukannya. Is that him? Jim berhasil memutar arah, tapi tidak dengan mesin mobilnya yang mulai mengeluarkan asap panas karena dipaksakan terlalu kencang. Jim lalu memutuskan untuk turun dan... He'll kill us. Ia berhasil membuat mobil Mauricio terbalik terpental. Namun Mauricio dan para anak buahnya masih sempat menyerang dan membuat mobil Jim terbakar. Go. Come on. Jim kemudian mengajak Miguel untuk melarikan diri, bersembunyi di balik tumpukan rerumputan dan masuk ke sebuah rumah tua layaknya tempat penyimpanan rumput. Jim lalu bersiap membidik. Stay down. Here. You get out of here and you run as far away as you can. Satu dari mereka tumbang. Ia kemudian mengajarkan Miguel cara untuk mengalihkan perhatian Mauricio dan rekannya. Sementara Jim keluar untuk mencari sisanya dan... Namun sayangnya, Mauricio berhasil masuk ke dalam tempat Miguel bersembunyi. Miguel dengan tenang tetap siaga, tapi sialnya justru terjatuh dan tertangkap oleh Mauricio.
Momen itu dimanfaatkan Mauricio untuk memancing Jim agar keluar menemuinya dengan menjadikan Miguel sebagai sandera. Pada akhirnya, Jim menuruti permintaannya dan mencoba bernegosiasi dengan Mauricio. Tatkala Miguel dipaksa mengarahkan senjatanya ke arah Jim, di waktu yang tepat Miguel melepaskan isi senjata seperti yang diajarkan Jim kemarin dan dengan sisa-sisa tenaga, Jim mulai bangkit semampunya. Di waktu bersamaan, Miguel mengambil senjata milik Mauricio. Sialnya, Mauricio memegang pisau kecil dan menusuk perut Jim. Sialnya, sekali menembak, tembakan Miguel meleset. Namun, ucapan Mauricio membuat Miguel goyah sampai akhirnya Give me the gun. Mauricio tewas tertembak oleh Jim. Sebelum ditembak mati, Jim tak ingin Miguel melihat kejadian itu. Ia meminta Miguel menjauh dan saat itu juga Mauricio mengembalikan lencana milik Jim yang sempat diambil saat ke rumahnya waktu itu. Entah apa yang membuat Jim mengurungkan niatnya menembak mati Mauricio. Ia mengeluarkan isi senjata dan memberikan Mauricio kesempatan untuk memilih seperti yang selalu ia harapkan. Mauricio hanya bisa tersenyum untuk pertama kali dalam hidupnya. Akhirnya ia mempunyai kesempatan untuk memilih meski di sisa akhir hidupnya, dan Mauricio memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Jim dan Miguel lalu melanjutkan perjalanan meski kali ini dengan berjalan kaki sampai mereka menemukan tumpangan. Dan hari itu akhirnya tiba, Jim dan Miguel sampai di Chicago dan berhasil menemukan rumah tujuan mereka. Jim memberikan lencananya pada Miguel sebagai kenang-kenangan. Melihat Miguel masuk ke rumah sepupu ibunya dan aman sudah cukup bagi Jim. Ia kemudian pulang dengan sisa tenaga yang ada, tertatih-tatih dengan beberapa bekas luka di badannya sampai akhirnya ia tak sadarkan diri.